Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feby Putri Lisdani dari jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan partner saya yaitu bernama Salsabila. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai kasus nikah di usia dini. Wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas pengantar psikologi pertemuan 5. Seperti yang kita ketahui bersama, pernikahan dini yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun, baik pria atau wanita. Jika belum cukup umur, jika melangsungkan pernikahan dapat dilakukan secara pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri, sebagai pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi di kota maupun di desa. Pernikahan dini sendiri berdampak banyak sekali berbahaya untuk bagi sang calon pengantin maupun keluarganya. Feby akan mewawancarai Salsa. Boleh Feby mewawancarai Salsa sebagai narasumber Feby? Ya, boleh. Oke. Menurut Salsa, apakah kasus nikah di usia dini di negara-negara lain, khususnya di negara Indonesia sendiri, telah memprihatinkan? Karena akhir-akhir ini banyak kasus kita dengar nikah di usia dini di TV atau di medsos. Apa menurut Salsa? Menurut saya, pernikahan dini ini menurut saya sebaiknya tidak digembar-gemborkan untuk dilakukan pernikahan dini karena rata-rata pada usia remaja tersebut, baik fisik maupun pikiran seseorang masih belum bisa dianggap stabil. Jadi kalau menurut Salsa, sebaiknya kasus di pernikahan dini ini sebaiknya jangan diumbar-umbarkan lah, maksudnya jangan diperbesar-besarkan gitu. Bukan jangan diperbesar-besarkan, kan sekarang lagi banyak-banyaknya juga gerakan menikah dini katanya untuk menghindari perzinahan atau untuk sebagai ibadah gitu kan. Sebaiknya untuk usia dini untuk pernikahan usia dini tidak disarankan karena kan secara pikiran dan fisik pada umur remaja tersebut masih belum bisa dikatakan stabil. Oh, jadi menurut Salsa tujuan lain dari pernikahan dini itu sebagai apa? Menghindari zina ya. Mungkin itu maksud Salsa? Iya, maksud aku tuh kan sekarang tuh lagi banyak juga kan yang bilang, oh ayo kita banyak kan orang-orang yang seumuran kita udah nikah dan mereka sebenarnya nggak salah juga kalau misalnya mereka udah siap secara finansial atau secara fisik juga udah siap. Tapi kalau misalnya menurut aku untuk umur-umur sekitaran kita ini lebih baik tidak disarankan atau tidak dianggap lazim lah, jangan dianggap lazim lah untuk menikah di umur dini ini karena kan belum matang pikirannya. Kita juga tahu kalau kehidupan setelah menikah itu nggak segampang kehidupan kita sebelum menikah. Oh, jadi maksud Salsa itu menikah dini itu tidak segampang kayak nikah, kayak tidak semudah membalik telapak tangan ya. Masih ada Ya, kehidupan selanjutnya. Oh, gitu. ya karena kan umurnya juga masih labil kan. Kita Iya. umur segini masih pikirannya masih belum stabil. Kadang mau ini, kadang mau itu. Kalau kehidupan setelah menikah kan harus memiliki pikiran yang matang. Jadi baiknya nggak disarankan untuk usia dini menikah. Oke. Tapi
mau tanya lagi. Tunggu. Kan misalnya kan kasus itu kan kayak pernikahan dini itu dikatakan parah kan. Menurut Salsa itu parahnya tuh bagaimana gitu? Kalau menurut Salsa sih nggak bisa juga dikatakan parah, karena uh, ada juga yang seumuran kita yang pikirannya udah stabil, yang udah siap dengan kehidupan setelah menikah. Tapi kalau menurut Salsa, untuk secara umumnya um, pernikahan dini itu enggak di tidak disarankan untuk umur remaja sekitaran kita gini. Oh gitu. Jadi kalau menurut Sasa apa tidak dikatakan begitu parah lah ya. Ya, karena kan tergantung orangnya juga lah. Kalau menurut Salsa, kalau misalnya emang dia udah siap, kalau dia udah siap dengan tanggung jawab dan kehidupan yang setelah menikah bisa dikatakan tidak segampang itu, ya apa salahnya juga. Baik. Terus kan banyak kita dengar juga kan banyak banget dampak dampak negatifnya kan. Contohnya tuh kan yang kayak perempuan lah, kayak wanita kayak di usia dini kan itu eh, persiapan mentalnya tuh kan panjang banyak banget kan. Itu udah persiapan mental diri, terus kan kalau udah nikah otomatis kan udah punya anak. Menurut Sasa gimana tuh gimana menurut Sasa itu kayak banyak kayak apa perempuan-perempuan yang di luar sana itu menikah di usia dini, apa mereka tuh nggak kepikiran sampai ke situ, apa mereka bisa punya anak atau bisa berkeluarga gitu. Menurut Sasa gimana tuh? Kalau yang tadi udah saya bilang, kan tergantung orangnya juga. Kalau misalnya dia udah punya pikiran yang matang, udah siap dengan segala tanggung jawab setelah menikah, kita juga nggak punya hak juga kan untuk orang-orang untuk memilih menikah di umur berapa. Tapi setahu saya, di umur yang kita masih segini, yang pertama, kalau untuk punya anak pasti resiko kegugurannya dan resiko kecelakaan lainnya pasti lebih besar juga daripada yang udah siap fisiknya. Kan tadi Salsal juga udah bilang kalau pikiran dan fisik kita tuh masih belum siap untuk pernikahan dini. Selain itu, kalau pasti mereka juga pikir kalau misalnya dia nikah muda, pasti dia kehilangan masa remajanya. Nah, dia udah siap atau belum? Itu tuh tergantung keputusan masing-masing sih kalau menurut Salsa. Jadi kalau menurut Salsa itu kayak calon-calon yang mau nikah dini ya, itu menurut Salsa tergantung mereka, keinginan mereka sendiri lah ya. Ya, tergantung keputusan dia juga. Ya, terus mereka harus menanggung konsekuensinya. Misalnya mereka nanti kalau misalnya kalau calon ibu ya nggak punya anak nanti kan terus keguguran gitu, mungkin itu maksudnya Salsa. Iya. Oke. Kalau misalkan menurut Salsa tuh gimana caranya menghentikan kasus pernikahan dini tuh, misalnya tuh kayak Salsa tuh ada di dalam situasi itu, apa yang akan Salsa lakukan? Kalau Salsa pribadi, Salsa tidak punya pikiran untuk menikah di usia yang masih belasan tahun ini. Tapi kalau misalnya nanti sekitar kalau sudah di usia siap nikah, Salsa akan mempertimbangkan itu juga. Tapi kalau untuk pernikahan di usia dini ini, Salsa nggak punya pikiran sih. Misalnya tuh kayak apa ya, adalah misalnya kayak saudara Salsa, apa adiknya Salsa atau kakak Salsa, pokoknya yang umurnya masih di bawah 17 lah, sebagai
salsa yang udah berpendidikan lah. Salsa, reaksi salsa tuh kayak kayak gimana? Kalau pikiran pertamanya sih kan Salsa tadi udah bilang kalau kita siap untuk menikah di umur muda berarti kita siap untuk kehilangan masa muda kita atau pula pasti pendidikan juga terganggu karena hal tersebut kan. Jadi kalau misalnya ada orang di sekitar Salsa atau teman-teman terdekat Salsa yang memilih untuk menikah muda sih, Salsa kepikirannya emang nggak kepikiran untuk mengikuti pendidikan lebih tinggi lagi supaya nanti anak-anaknya juga dia mengajarkan anak-anaknya tuh juga dengan ilmu gitu loh. Jadi saya mikirnya gitu aja kalau dia siap, kalau dia mau nikah dini emang dia udah siap, berarti dia udah siap untuk kehilangan masa mudanya dan kesempatan untuk belajar juga. Oh gitu. Terus jadi kalau Salsa bilang mungkin tergantung ya, tergantung apa maksudnya, tergantung mereka, keinginan mereka mau nikah muda, terus apa otomatis kehilangan juga pendidikannya kan. Iya. Oh gitu. eh apa tanggapan, kan udah tadi kan udah, oh, tergantung, kalau pernikahan ini kan tergantung keinginannya masing-masing. Terus tanggapan Salsa ke depannya tuh kayak mana, supaya apa, janganlah ada lagi kayak nikah-nikah muda gitu. Terus Iya. tanggapan Salsa tuh gimana? Janganlah ada lagi nikah-nikah muda gitu kan. Kan udah banyak kita dengar di TV kan, oh, umur masih labil, masih kecil udah nikah-nikah muda. Tanggapan Salsa tuh kayak mana? Janganlah mereka jangan nikah-nikah lagi. Ya kalau menurut saya sih itu tuh ke gimana penyuluhannya sih dari pemerintah juga kan. Sekarang ada tuh kan yang uh, duta, kalau di sini ada duta genre Iya. itu kan yang ya dia itu kan yang kadang melakukan penyuluhan ke remaja-remaja untuk menghindari pernikahan dini, karena pernikahan dini itu resikonya lebih lebih banyak setelahnya kan. Bisa aja nanti ada resiko perceraian atau resiko kekerasan dalam rumah tangga atau uh, kesehatan mentalnya sama fisiknya juga nanti kan terganggu. Jadi kalau menurut saya itu tuh ke pemerintah untuk melakukan penyuluhan supaya pernikahan dini ini enggak direkomendasikan. Tapi sekarang kan udah ada juga undang-undangnya usia menikah 19 tahun ya kalau Iya, nggak salah. 19 tahun ya. Mm-mm. Jadi apa, tanggapan Zara, maaf, tanggapan Salsa mungkin apa, kan sekarang udah ada banyak penyuluhan kayak organisasi wanita-wanita gitu ya. Iya. Oh iya. Jadi Dewi menanya lagi, kan banyak banget tuh hal-hal buruk yang hal-hal kayak buruk yang berdampak dari mereka sendiri, pengantin sendiri, calon pengantinnya dan calon lingkungannya. Menurut Salsa, apa saja dampak yang dapat terjadi dengan calon pengantinnya dengan lingkungannya? Kalau menurut saya tadi yang Salsa udah bilang bakal ada resiko untuk perceraian, ada resiko juga untuk kekerasan dalam rumah tangga karena masih sama-sama labil pikirannya, bisa aja nanti saling menyakiti satu sama lain. Selain itu ada juga resiko untuk kesehatan mental perempuannya atau laki-lakinya. Kalau bagi perempuan pas dia hamil, pasti dia kan berat juga kan tanggung jawabnya. Nih ada juga nih yang mau ditanggungnya dalam tubuhnya gitu kan. Nah itu kesehatan fisik dan mentalnya juga diuji kalau untuk perempuan. Kalau sedangkan untuk laki-laki nanti finansialnya untuk menafkahi keluarganya tuh pasti pikirannya tuh lebih banyak lagi. Kayaknya nanti resikonya tuh gitu sih, lebih ke sana kayak sama-sama ada pikirannya yang labil jadi banyak kekerasan nanti atau kesehatan mentalnya nggak stabil gitu. Oh jadi maksudnya Salsa mungkin
apa siap, mereka tuh jadi nikah tuh jadi udah ngomong baik-baik ya, udah memikirkan itu ya, jadi udah siap nanti kalau misalkan si wanitanya kalau udah hamil nanti misalkan nanti keguguran, terus yang apa pokoknya pikiran mereka tuh belum matang lah ya, jadi mereka tuh nikahnya tuh mungkin yang perekonomian lah mungkin maksudnya kan, hal yang Iya. mungkin faktor yang lain tuh mungkin dari ekonomi mungkin, mungkin itu. Iya, iya kayak gitu sih. Terus sebagai kamu kan em, udah kuliah sekarang kan, udah mahasiswa baru, jadi apa tanggap apa eh, apa nanti misalkan ada organisasi-organisasi kayak oh, mendukung untuk tidak ada lagi pernikahan dini. Jadi kamu oh kamu apa mau ikut organisasi itu? Atau kamu Sasa pribadi sih yang Sasa nggak tertarik untuk ikut organisasi itu. kenapa? Karena kan Sasa tadi udah bilang juga kalau lebih baik tuh pemerintah memperbanyak penyuluhan baik melalui organisasi atau pemberitahuan atau himbauan yang yang tidak mencanangkan pernikahan usia dini gitu loh, karena kan resikonya banyak kalau kita menikah dini, karena saya juga memilih kalau umur-umur segini tuh masih belum, kalau menurut saya masih belum layak untuk memasuki kehidupan pernikahan gitu. Kan kita tuh kan sebagai kayak kayak pemuda-pemudi Indonesia tuh bukan, maaf ya, bukan bukan untuk memaksa atau ikut. Kenapa kamu tuh nggak, Salsa nggak mau ikut gitu? Kan kita kan kita kan mencontohkan yang baik untuk mereka-mereka yang di luar sana. Kenapa Kak Salsa nggak mau ikut organisasi tersebut? Kan organisasinya tadi organisasi yang mendukung gerakan untuk usia pernikahan dini kan. Kan kayak misalnya kayak ada di daerah-daerah gitu, misalkan kayak di Sulawesi kan udah banyak tuh yang nikah-nikah dini, jadi dutanya itu kayak duta perwakilan dari daerah itu loh, daerah tempat tinggalnya masing-masing. Kan kayak di, maaf ya kalau di sini ada gitu kayak duta gitu, organisasinya gitu. Di sana emang enggak, Organi, emangnya di sana emang organi, enggak, maaf, organisasinya bentar, organisasinya organisasi yang mendukung gerakan pernikahan dini atau yang untuk menghindar tidak pernikahan dini. organisasi di sini bukan untuk mendukung pernikahan dini, tapi sebaliknya tidak tidak mendukung sama sekali. Jadi kayak apa, kayak penyuluhan, kayak pemberitahuan gitu, mengasih edukasi gitu. Emang di sana emang nggak ada atau gimana? Ada di sini ada. Tadi Salsa kira Feby tanyanya kalau ada organisasi yang mendukung gerakan pernikahan dini, Salsa mau ikut atau enggak? Salsa kira gitu. Nggak. Tapi kalau misalnya Feby tanya Salsa mau ikut organisasi yang memberi edukasi supaya orang-orang tidak melakukan pernikahan dini, Salsa mau ikut karena Salsa mau memberitahu juga kepada masyarakat yang mungkin masih awam, yang masih belum tahu tentang pengetahuan ini, tentang resiko setelah menikah gimana, tentang resiko tentang kehidupan setelah menikah gimana di usia dini ini. Saya ingin memberitahu ke orang-orang kalau seumuran kita masih bisa menikmati masa remaja dan masih bisa berpikir untuk kehidupan, untuk memilih pendidikan yang lebih tinggi supaya nanti anak-anaknya, keluarganya nanti bisa diajarkan dengan pendidikan yang baik dan benar gitu. Jadi intinya Salsa mau lah ya ikut organisasi itu kan? Iya. Oh. Terus kalau menurut Salsa, tanggapan Salsa, bagaimana dengan apa kayak para orang tua itu mengatakan, ah
lebih baik nikah lah ya daripada ngapain sekolah tinggi-tinggi kan ya. Nanti pasti turunnya ke rumah tangga. Terus orang tua tuh banyak bilang yang kayak gitu. Menurut Sasa gimana? Menurut Salsa sih perempuan emang tugasnya di rumah mengurus rumah tangga, tapi kan nggak ada salahnya juga kalau seorang perempuan memilih untuk mengikuti pendidikan setinggi tingginya supaya nanti anak-anaknya diajarkan dengan edukasi yang baik dan benar, dengan edukasi yang bagus gitu. Jadi walaupun kalau pada akhirnya emang dia cuman bekerja untuk mengurusi rumah tangganya, seenggaknya anak-anaknya diajarkan dengan pendidikan dan edukasi yang bagus. Oh, jadi jadi kalau menurut Sasa, pendapat Sasa itu eh, apa bagus lah ya, bagus maksudnya eh, emang kita tuh seorang wanita tuh jatuhnya nanti kan pasti ke rumah tangga. Jadi rumah tangga kan pendidikan juga penting kan ya untuk anak-anak gitu kan. Anak-anak kita besok misalnya kita jadi kayak sebagai madrasah lah ya, mengajarkan yang baik dan yang buruk untuk anak-anak. Oh. Hmm, Feby mau tanya sekali lagi. Kalau negara sekarang kan udah banyak tuh undang-undangnya, banyak juga pasal-pasalnya. Menurut Sasa, apakah yang dilakukan negara sekarang itu udah tegas atau belum? Kalau menurut Salsa, kan tadi kita udah bahas juga sedikit kalau undang-undang pernikahan tuh minimal umur 19 tahun kan. Iya. Kalau menurut Salsa, umurnya dijadiin lebih tua sedikit kayak umur 22, karena kalau usia ideal perempuan untuk menikah kan di umur 22 dan laki-lakinya di umur 25 tahun. Kalau menurut Salsa di usia segitu, di usia batas minimal untuk bisa melakukan pernikahan sih seharusnya di usia segitu di undang-undang. Jadi maksudnya udah belum belum valid lah ya, masih belum, maksudnya belum belum valid lah maksudnya kan dengan umur yang segitu. Ya bukannya belum valid sih, supaya kalau misalnya 19 tahun kan masih dibilang remaja juga. Jadi sama aja masih masuk ke usia dini lah untuk pernikahan. Jadi kalau bisa usia dini itu belum disarankan, belum diperbolehkan untuk menikah supaya nanti nggak ada kekerasan dalam rumah tangga juga, karena kan banyak kasus-kasus juga di dalam rumah tangga yang terjadi kekerasan. Jadi supaya menghindari itu aja, jadi umurnya dinaikkan beberapa tahun menjadi lebih tua aja undang-undang. Terus di samping itu Pebi mau tanya juga, eh, apakah yang dilakukan oleh pemerintah itu udah, menurut Salsa tuh udah benar, udah tegas? Apa kan udah banyak yang himbauan-himbauan gitu kan, di himbauan-himbauan untuk melarang untuk nikah di usia yang masih kecil. Apakah Salsa, menurut Salsa itu udah pemerintah tuh udah tegas atau belum? Kalau menurut Salsa sih pemerintah masih belum tegas ya dalam menangani permasalahan ini, pernikahan di usia dini ini, karena kita masih bisa lihat masih banyak orang-orang yang menikah bahkan di umur 13 tahun, umur 16 tahun, masih banyak juga kan di bawah daripada umur yang di batas minimal yang ada di undang-undang. Jadi menurut saya pemerintah masih kurang tegas dalam masalah ini. Nah, berarti kalau Salsa bilang masih belum tegas lah ya, belum. Jadi apa pendapat Salsa untuk kedepannya untuk pemerintah Indonesia ini untuk melarang untuk anak-anak Indonesia itu janganlah lagi untuk nikah di usia dini. Apa harapan Salsa untuk pemerintah apa? Kalau tadi kita udah bahas tentang undang-undangnya, Salsa pengennya umur minimalnya dijadikan lebih tua beberapa tahun oleh pemerintah. Selain itu, Salsa supaya kayaknya juga memberikan edukasi di sekolahan kalau pernikahan usia dini itu belum bisa, sebaiknya tidak dilakukan oleh orang-orang yang umurnya masih remaja,
Habis itu memberi edukasi gimana kehidupan setelah menikah, apa tanggung jawab setelah menikah, bagaimana kita dalam berumah tangga gitu. Kayaknya itu tuh harus ada di sekolah juga edukasinya, dan di masyarakat juga harus ada penyuluhannya juga. Kayak tadi kan ada organisasi-organisasi yang melakukan penyuluhan untuk tidak melakukan pernikahan di usia dini. Oke, jadi menurut Salsa pemerintah saat ini belum tegas lah ya, ibaratkan belum tegas lah ya. Kalau menurut Salsa mungkin ada penyuluhan dari sekolah, kayak edukasi, pemberitahuan gitu kan maksud Salsa. Hmm, mungkin itu saja yang Febi tanyakan, Febi wawancarakan kepada Salsa Bila. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih Salsa sudah mau menjadi narasumber wawancara ini. Kalau ada kata-kata Febi yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.